Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video berikut ini akan dijelaskan terkait dengan uji biokimia reaksi. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di-share. Jangan lupa di komen untuk berlangsungan dari channel ini. Uji biokimia reaksi ini biasanya digunakan untuk identifikasi suatu mikroorganisme, di mana dapat dikatakan sebagai sidik jari biokimia yang digunakan sebagai pembeda dan menjadi karakteristik dari macam-macam mikroorganisme. Uji biokimia bakteri nanti merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi suatu biakan murni hasil isolasi melewati sifat-sifat biologisnya. Dalam hal uji biokimia reaksi nanti ini meliputi yaitu uji fermentasi karbohidrat, kemudian uji methyl-red Voges precursor atau MRVP, kemudian uji sitrat, uji motilitas, uji triple sugar iron agar atau TSIA, kemudian uji indol, dan uji katalase. Yang pertama yaitu uji indol. Ini memiliki tujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam memecah asam amino triptofan menjadi indol dengan bantuan enzim triptofanase. Adapun prinsip dari uji indol nanti adalah di mana asam amino triptofan nanti dan enzim triptofanase nanti dipecah menjadi indol. Indol ditambahkan reagen muncul cincin warna merah. Adapun reagen yang digunakan untuk uji indol sendiri ada nama yaitu berupa Kovac, kemudian Gore, Etrylate, dan Etrylate bromide. Di mana apabila adanya indol menandakan dia positif, nanti dia akan memunculkan cincin warna merah di atas media. Dalam hal ini uji indol nanti dia menunjukkan adanya kemampuan bakteri tertentu untuk menguraikan asam amino triptofan menjadi indol yang diakumulasi dalam medium. Uji produksi indol nanti penting dalam identifikasi cara berupa identifikasi pada enterobacteria, di mana sebagian besar dari strain sebenarnya kayak E. coli, kemudian ada Proteus vulgaris, Proteus retigeri, kemudian ada Morganella morgani, dan Providencia nanti dia mampu memecah asam amino triptofan dengan pelepasan indol itu sendiri. Ya, jadi dengan ada uji indol nanti kita bisa menganalisis adanya E. coli dalam suatu media pertumbuhan. Adapun prinsip dari pengujian indol sendiri adalah triptofan nanti akan berupa asam amino nanti dapat mengalami deaminasi dan hidrolisis oleh bakteri yang mengekspresikan adanya enzim triptofan, di mana indol nanti akan dihasilkan oleh deaminasi reduktif dari triptofan melalui molekul perantara asam indopirufat. Enzim triptofanase nanti akan mengatalisis reaksi deaminasi, di mana adanya gugus amina dalam molekul triptofan nanti akan dihilangkan. Adapun produk akhir dari reaksinya adalah berupa indol, asam pirufat, amonium, dan energi. Dalam hal ini pyridoxal fosfat nanti diperlukan dalam proses sebagai koenzim dalam proses adanya uji indol. Ketika indol digabungkan dengan reaksi Kovac, yang dimana Kovac sendiri dia mengandung asam klorida dan p-dimethylbenzoate dalam amil alkohol, di mana larutan nanti akan berubah dari kuning menjadi merah ceri. Karena adanya amil alkohol tidak larut dalam air, warna merah akan membentuk pada lapisan berminyak di bagian atas media. Kemudian untuk hasil positif nanti biasanya akan terbentuk merah jambu hingga merah, atau sebenarnya nanti akan membentuk cincin merah seri pada lapisan reagen di atas media dalam beberapa detik setelah penambahan reagen. Ini biasanya nanti kita bisa digunakan untuk identifikasi berupa
bakteri berupa Aeromonas hydrophylla, kemudian ada Aeromonas puttatata, kemudian ada Bacillus alvei, kemudian ada Edwardsilla sp, kemudian ada Escherichia coli, Klebsiella, kemudian ada Proteus, ya. Kemudian ada Enterococcus vene dan ada Vibrio sp. Ya. Kemudian bila nanti dia negatif, ya pasti nanti dia dalam reagen nanti dia tidak ada perubahan warna setelah penambahan reagen. Di mana ini nanti biasanya terjadi pada jenis Lactobacillus spp, kemudian ada Klebsiella juga, kemudian ada Proteus, kemudian ada Pseudomonas dan ada Salmonella, juga nanti ada Enterobacter sp. Ya. Kemudian uji biokimia yang kedua yaitu uji gula-gula. Ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam memfermentasikan karbohidrat. Ya, bisa nanti kalau dia positif nanti akan membentuk gas dan dalam suasana asam. Adapun prinsip dari uji gula-gula adalah apabila karbohidrat difermentasi menjadi asam plus gas asam BTB 0,4% menjadi warna kuning. Biasanya untuk membedakan nanti, ya untuk uji gula-gula nanti digunakan kapas yang berwarna merah pada uji glukosa, kemudian kapas berwarna kuning untuk laktosa, kemudian kapas berwarna biru untuk sukrasa, dan kapas hijau untuk maltosa, dan kapas putih untuk manosa. Ya, ini adalah gambaran di mana uji gula-gula dalam identifikasi suatu bakteri. Ya, jadi nanti kalau di sini dalam uji gula-gula nanti dia positif, dia nanti akan memunculkan adanya gas ya dalam uji gula-gula. Ya. Kemudian uji yang ketiga yaitu metirat atau MR. Ini tujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam memfermentasikan asam campuran berupa piruvat, glutamat maupun asetat, dan juga nanti untuk mengidentifikasi adanya jenis bakteri Enterobacteriaceae. Ya. Adapun prinsip dari uji MR yaitu apabila karbohidrat berupa glukosa mengalami fermentasi akan menghasilkan berbagai asam organik. Ya, sehingga nanti akan menurunkan pH medium serta secara drastis dan menyebabkan indikator metilaret tetap berwarna merah. Adapun tanda positif adanya suatu uji MR, ya, nanti akan membentuk cicin merah. Biasanya media yang digunakan adalah medium MRVP. Ya, ini adalah beberapa indikator. Bila positif nanti, ya, dia nanti akan membentuk warna merah, ya. Kemudian bisa membentuk warna orange, ya. Dan bila negatif nanti tetap dia berwarna kuning. Ya. Pada dasarnya nanti uji MR atau metirat nanti ini didasarkan pada penggunaan metil merah, ya, dan juga nanti adalah indikator pH. Bisa nanti MR nanti akan mendeteksi keasaman ketika suatu organisme memfermentasikan gula. Karena pada dasarnya nanti semua Enterobacteriaceae nanti dia mampu memfermentasikan glukosa dengan produk samping berupa asam, ya, dalam proses pembentukan awal. Namun seiring dengan berjalannya waktu nanti MR nanti bila positif nanti dia akan menghasilkan lebih banyak asam. Kemudian meningkatkan keasaman ataupun mengalahkan buffer fosfat sehingga nanti dia nanti akan menghasilkan pH rendah dan produknya warna merah. Biasanya untuk indikator MR nanti ini ditambahkan cara pada saat inkubasi dengan pewarna merah pada pH 4,4 dan kuning nanti pada pH 6,2.
Jika organisme nanti akan menghasilkan asam organik dalam jumlah besar yang meliputi asam format, kemudian asam asetat dan asam laktat, dan sukinat dari fermentasi glukosa, maka biasanya nanti media kaldu akan ditambahkan tetap merah setelah penambahan metil merah dengan indikator pH. Ya. Kemudian uji biokimia berikutnya yaitu fokus prekursor ya, atau VP. Nanti dia memiliki tujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam menghasilkan asetoin. Ya. Adapun prinsip dari uji VP adalah dia adanya glukofosfat difermentasi sehingga membuat asetoin dan asam. Tanda positif untuk uji VRPP nanti yaitu berupa asetoin ditambah dengan KOH 4% dan alel naftol, di mana dia nanti akan membentuk warna cincin merah pada media. Ya. Jadi pada uji VP yang positif nanti di atas media nanti dia nanti akan berwarna cincin warna merah kalau dia positif terkait dengan enterobakter. Ya. Pada dasar nanti uji VP nanti ya, yaitu berupa bakteri enterik nanti akan memfermentasikan glukosa, selanjutnya akan memetabolisme asam pirufat menjadi asetil metil karbinol. Pada produk akhir nanti dengan adanya oksigen, atmosfer dan 40% kalium hidroksida diubah menjadi dietil, di mana dietil nanti dia akan membantu proses katalisasi alfa naftol dan kreatin. Kemudian pada atas VP nanti atau fokus prekursor nanti dia nanti gunakan terutama untuk memisahkan antara Escherichia coli ya dengan VP negatif dari kelompok Klebsiella atau Enterobacter. Ini biasanya untuk VP yang positif. Ya, di mana bakteri ya yang dia mampu memfermentasi gula nanti dia nanti akan melalui jalur butanediol ya, di mana dia nanti akan menghasilkan asetosein ya yang berfungsi sebagai warna ya antara gula-gula tadi ya mendireduksi menjadi 2,3 butaneol ya, di mana dan proses uji nanti ya ini biasanya ditambahkan dengan asetoin ya. Dengan adanya KOH ya ini untuk penstabilan pH nanti, asetoin nanti sebagai perantara dioksida nanti akan menjadi dietil, kemudian suatu reaksi yang dikatalis oleh alfa naftol di mana asetil berisi dengan asam ya. Di mana dietil nanti dia nanti akan bereaksi dengan gugus guanidin yang terkait dengan molekul yang disumbangkan oleh pepton dalam medium, di mana dia nanti setelah adanya itu ada perubahan itu nanti menyebabkan media berwarna merah muda. Ya. Ini biasanya nanti uji yang selanjutnya yaitu ada uji Klinger-Iron-Agar atau KIA, di mana bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam menghasilkan gas dan H2S, di mana untuk mengevakuasi ya, kemampuan bakteri dalam berfermentasi dalam karbohidrat. Ya. Kemudian pada prinsipnya nanti ya uji KIA nanti ini nanti kita bisa menentukan lereng dan dasar, di mana kalau pada lereng nanti ya glukosa dan larusa nanti akan berfermentasi menjadi asam kuat dan glas ya, di mana dia nanti akan bila asid nanti akan berwarna kuning, sedangkan pada dasar nanti ya dia nanti bila asamnya kuat nanti akan menggunakan penoret, dia nanti akan membentuk warna asid berwarna kuning. Kemudian kalau dia nanti alkalis, dia nanti akan berwarna merah. Kemudian kalau pada bagian dasar nanti dia bila asid nanti dia berwarna kuning.
Ya, ini adalah beberapa contoh ya uji KIA. Ya, di mana contoh dari Sierra coli nanti dia nanti mampu memfermentasikan laktosa ya, sehingga nanti dia positif, kemudian nanti untuk H2S nanti dia negatif, dan gas nanti dia memasang berupa positif. Ya, biasanya uji KIA nanti ini nanti digunakan untuk mengidentifikasi adanya Enterobacteriaceae, ya, di mana Enterobacteriaceae nanti dia mampu untuk fermentasi gula ganda dan produksi hidrogen sulfida. KIA nanti biasanya digunakan untuk menentukan produksi H2S ya oleh beberapa gram natif enterik ya, dan juga nanti untuk mendeteksi ya adanya gas H2S ini biasanya pada strain Pseudomonas. Ya, jadi untuk reaksi positifnya nanti ya, jika positif dia nanti berwarna kuning, kemudian untuk negatif nanti ini pada bagian bawahnya nanti dia berupa warna merah ya, alkali. Kemudian kalau yang atas ya dia nanti berupa asid dan alkali. Ya. Kemudian untuk H2S-nya nanti dia bila pada tes KIA nanti dia positif, dia nanti akan memunculkan warna hitam pada seluruh medium ya. Kemudian pada lingkaran hitam nanti dia nanti akan ada titik temu antara kemiringan dan pantatnya dan endapan hitam pada bagian bawah media. Sedangkan kalau pada negatif nanti dia nanti tidak ada perubahan pada zat warna hitam. Kemudian untuk mengecek adanya produksi gas nanti, jika positif nanti ada gelembung pada medium, ya, kemudian retak dan dipisahkan medium atau pemisahan medium dengan simpangan. Ya. Kemudian kalau tes negatif nanti tidak ada gelembung, ya, dan tidak ada pemisahan atau pemindahan media. Uji biokimia selanjutnya yaitu uji sitrat, di mana dia bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam penggunaan sitrat sebagai sumber karbon tunggal ataupun hidrat arang. Adapun prinsip dari uji sitrat nanti adalah dia nanti akan ada perubahan warna biru, ya, bila nanti ada perubahan metabolisme dalam alkalis atau NH3. Ya, di mana tes ini nanti adalah merupakan rangkaian dari tes InVic ya. Ini nanti digunakan untuk membedakan antara basil gram negatif dan keluarga Enterobacteriaceae. Di mana biasanya nanti untuk uji sitrat nanti dia akan mengandung ya satu-satunya karbon sumber karbon dan garam amonium, amonia atau NH4 2PO4 sebagai satu-satunya sumber nitrogen. Bakteri yang dapat tumbuh pada media ini nanti akan menghasilkan enzim berupa sitrat permease yang mampu mengubah sitrat menjadi pirufat. Pirufat nanti kemudian akan memasuki siklus metabolisme organisme untuk memproduksi suatu energi. Ya. Saat bakteri memetabolisme sitrat, garam amonium dipecah menjadi amonia sehingga nanti meningkatkan alkalitas. Pergeseran pH mengubah indikator barometer biru dan medium dari hijau menjadi biru di atas pH 7,6. Ya, ini adalah gambaran di mana dalam proses adanya uji sitrat. Ya. Adapun hasil yang positif nanti, ya, dia nanti akan mengubah dari warna hijau menjadi biru. Ini biasanya uji sitrat nanti pasti pada Salmonella, kemudian ada Cyanobacter, ada Klebsiella, Enterobacter, Cetria, dan ada Providesia. Kemudian uji sitrat negatif nanti, ya, ini kalau tidak ada perubahan warna, ya tetap berwarna hijau. Ini biasanya pada golongan Escherichia coli, kemudian Shigella,
Morgagella dan Resia dan lain sebagainya. Ya, ini adalah gambaran di mana dia nanti kalau positif nanti dia nanti akan mengubah media setelah ditetesi dengan metode BTB ya ataupun blue nanti dia nanti kalau positif nanti dia akan berubah menjadi warna biru ya. Demikianlah penjelasan terkait dengan uji reaksinya biokimia pada identifikasi bakteri. Sebelum materi saya akhiri, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di-share, dan jangan lupa di komen di pembahasan dari channel ini. Terima kasih perhatiannya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.